Episode 53. Suamiku seorang CEO. Lupita dan Harlan menuju kasir. Sebenarnya Harlan ingin mengeluarkan kartu Black tanpa limit, tapi ia takut Lupita curiga. Selesai pembayaran, mereka berdua pulang ke rumah menjelang sore. Sore itu jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, mereka sudah lebih dulu sampai sebelum mobil barang datang ke rumah. Mas, sudah mau maghrib. Kita sholat dulu ya. Ya sudah, kamu bersih-bersih dulu, abis ini baru Mas. Lupita masuk ke dalam kamar mandi. 15 menit kemudian ia selesai dan menunaikan ibadah. Jam 7 ada yang mengetuk pintu rumahnya. Lupita membukakan pintu. Malam Mbak, apa betul di sini rumah Bu Lupita? Iya benar Bang, saya Lupita. Saya mau antar barang Bu, dari Mall Galaxy. Iya Mas, silakan. Di depan jalanan raya mobil barang menepi. 2 orang pria mengangkut barang ke rumah Lupita. Bang, mau tanya. Kulkas sama mesin cuci punya siapa? Tanya Lolita kepo, ia baru saja turun dari mobil angkot. Punya Bu Lupita. Apa? Lupita yang beli barang-barang ini? Iya Mbak. Wah, si Lupi lama-lama kaya juga bisa beli kulkas sama mesin cuci. Aku harus kasih tahu Ibu. Gumamnya kesal. Bu, Ibu. Teriak Loli di depan teras kontrakan. Ada apa sih teriak-teriak? Nanti tetangga sebelah ngamuk. Bu, tadi aku turun dari angkot di gang rumah Lupi. Ibu tahu gak? Lupi abis beli perabotan kulkas dan mesin cuci. Pasti dia lagi banyak duit tuh. Kesalnya, gerutu sendiri. Wah hebat ya, Lupi makin makmur saja setelah menikah. Emang si Bejo itu goblok. Disuruh mergokin si Lupi sama pacarnya lagi M3 Sum, biar mereka diarak warga, terus diusir dari rumah itu. Kita bisa balik lagi ke rumah Lupi, malah disuruh nikahin mereka berdua. Ya sudah, Ibu ke rumah Lupi aja, ambil barang-barang kita yang masih ada di sana. Terus Ibu minta uang jasa, sejak kecil Ibu dan Ayah yang urus Lupi. Apa enak kita nagih begitu? Pasti ada suaminya yang bule itu. Sekarang Ibu mau ngarepin siapa lagi? Bang Bejo. Jadi preman parkiran paling bawa duit cuma 20.000, emang cukup. Kita sudah pontang-panting kesana kemari buat bayar kontrakan aja susah. Makanya kamu kerja. Cari duit yang banyak, jangan cuma kelayapan terus. Ini juga aku lagi kerja Bu. Kadang disuruh bantu-bantu nyetrika tempat laundry, berapa sih gaji aku? Ya sudah, ayo kita ke rumah Lupi. Sudah semua barang-barangnya. Tidak ada yang tertinggalkan. Sudah semua Mas. Harlan dan Lupi sudah selesai menyusun kulkas dan mesin cuci, TV ditaruh di atas bufet yang sudah usang, tapi masih layak dipakai karena terbuat dari kayu jati. Mas kita belum makan malam, aku masak dulu ya. Nggak usah, Mas beli makan di luar ya. Kamu istirahat saja pasti capek. Iya Mas. Setelah Harlan pergi, Lupi mendudukkan tubuhnya di sofa dan bergumam. Mas kamu itu baik banget sih, bukan hanya suami pengertian tapi juga bisa membahagiakan istrimu. Walau aku belum memberikan kewajibanku sebagai istrimu. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu. Lupi membukanya dan melihat 3 ular berbisa di depan pintu. Bibi, ada perlu apa ya? Surti dan Lolita langsung menerobos masuk tanpa dipersilahkan oleh Lupi. Wah TV baru. Kulkas sama mesin cuci juga baru. Surti dan Loli terlihat sirik. Suami kamu ngerampok di mana, Lupi? Atau jangan-jangan dia bandar narkoba? Hebat bisa beli perabotan mahal. Bibi jangan asal bicara ya. Suamiku itu pekerja keras, tidak mungkin ia merampok atau bandar narkoba. Hati-hati kalau bicara Bi. Bentak Lupita tak terima. Pakai logika. Mana ada seorang kurir bisa memiliki uang banyak dan membeli perabotan mahal kayak gini? Tuduh Surti, mencibir. Kalau Bibi datang ke sini hanya untuk menuduh suamiku, lebih baik pulang saja. Heh, lu ngusir gue. Asal lu tahu ye.
Dari kecil siapa yang ngurusin hidup lu kalau bukan gue? Sekarang mana balikin uang yang udah gue keluarin? Bibi apa lupa? Uang pensiunan dan asuransi ayahku Bibi yang ambilkan. Dan bertahun-tahun Bibi tinggal di sini, aku tidak menuntut apa-apa. Emang ya kamu, bisanya balikin omongan orang. Teriak Surti melototi Lupita. Bejo, Loli cepat ambil semua piring dan wajan milik kita semua. Juga tempat tidur kayu sama kasurnya angkat. Perintah Surti. Si Bejo sudah menaruh gerobak dorong di depan rumah Lupita, dan memasukkan barang-barang ke dalam gerobak sesuai perintah kakaknya. Bibi memang tega ya, semua perabotan di dapur diambil semua. Heh, Lupi. Sejak kapan kau beli perabotan semua itu milik aku? Teriaknya lagi. Tapi masih ada peninggalan milik ibuku. Barang-barang milik ibumu, sudah dari zaman jebot juga udah nggak ada. Lupita hanya bisa diam dan mengalah, ia sudah tidak peduli lagi, semua perabotan dapurnya diangkut semua. Hanya tinggal tempat tidur di kamar Lupi, meja makan dan sofa usang. Setelah puas mengambil paksa barang Lupi, Surti, Loli dan Bejo, baru pulang. Suara motor Harlan terdengar berhenti di depan teras, Lupi menghampiri suaminya. Maaf ya, agak lama tadi mengantri. Ujar Harlan seraya memberikan kantong plastik pada Lupi. Lupi membawa ke meja makan dan membuka bungkusan nasi rames itu. Maaf ya mas, makannya pakai tangan aja. Loh kenapa? Tanyanya sambil menarik kursi makan di samping Lupita. Semua perabotan dapur, termasuk piring, gelas dan sendok diangkut Bi Surti semua. Apa? Harlan tercengang dan berjalan ke dapur. Ja kembali lagi seraya gelengkan kepala. Mengusap lembut kepala istrinya, "Gak apa-apa kita bisa beli lagi yang baru. Nanti mas kerja lembur buat beli perabotan lagi. Jangan dipaksakan mas, aku bisa kok menyicil barang perabotan itu dikit-dikit." Ya sudah yuk makan dulu. Selesai makan bersama, Harlan pamit istirahat duluan karena besoknya harus berangkat pagi-pagi. Tadi saat membeli makanan, William menelpon, katanya besok Senin ada rapat penting dengan pemegang saham, belum lagi Mak Isah yang meradang. Hampir 2 malam Harlan tidak pulang. Ia sengaja nonaktifkan ponselnya saat jalan-jalan bersama Lupita. Di kamar depan, bekas kamar orang tuanya dulu, sudah tidak ada ranjang dan kasur, tidak ingin menyusahkan suaminya. Lupita tidur di sofa dengan nyenyak. Malam udara sangat panas, Harlan lupa menyalakan kipas angin yang ia beli. Ia beranjak dari ranjang dan keluar kamar. Saat mencari kipas, ia tertegun melihat Lupita tertidur di sofa. Lupi kenapa tidur di sofa? Apa dia juga kepanasan? Harlan berjalan mendekat, menatap istrinya yang tertidur menyamping. Ia mengamati wajah Lupi dari dekat seraya mengusap pipinya, cantik alami, alis tebal, B1 bir tipis, hidung mancung, matanya juga indah dengan bulu mata lentik, hampir mendekati sempurna. Harlan tersenyum bangga. Tiba-tiba mata Lupita mendelik, ia kaget melihat Harlan sudah di depan matanya. Mas. Lupita terbangun dan duduk. Harlan terlihat malu dan salah tingkah, kau kenapa tidur di sofa? Tanya mencari alasan. Di kamarku, sudah tidak ada apa-apa. Harlan mengeritkan alisnya, apa maksudmu? Bibi sudah membawa ranjang dan kasur juga. Astaga. Bibimu itu sungguh keterlaluan. Ucap Harlan geram. Kamu tidak usah khawatir, nanti mas gajian kita beli lagi. Sekarang kamu tidur di kamar saja ya. Tidak usah mas, biar aku tidur di sini saja. Mas kan besok harus berangkat pagi, jadi harus istirahat dengan nyaman. Lupi, hatimu begitu baik, kau lebih mementingkan aku, daripada dirimu sendiri. Gumamnya dalam hati. Tanpa sungkan Harlan mengangkat tebuh Lupita. Mas, aku mau dibawa kemana? Kamar. Lupita membelalakkan matanya, ada perasaan takut, seketika jantungnya berdebar cepat. Menaruh tebuh Lupita ke atas ranjang. Tidurlah, aku yang akan tidur di sofa.
Harlan berdiri dan ingin meninggalkan kamar. Entah kekuatan dari mana tiba-tiba Lupita menarik tangan Harlan. Harlan menoleh dan menatap wajah Lupita yang terlihat gugup. Ia tersenyum terbit bagai mentari pagi. Episode 54. Harlan tidak jadi meninggalkan Lupita, ia duduk di tepi Ran, yang seraya menatap lekat wajah Lupita yang terlihat malu-malu. Merapikan anak rambutnya yang menutupi sebagian wajahnya. Ada getaran aneh dalam dadanya, ia merasa Lupita sudah memberikan lampu hijau dan membuka diri untuknya. Wajah Harlan semakin mendekat, Lupita semakin tertunduk, ia tersipu malu ditatap Harlan begitu lekat. Satu tangan Harlan mengangkat dagu Lupita, hingga keduanya saling bersitatap, perasaan canggung terlihat jelas di wajahnya. Ada debaran kencang di jantung Harlan, dan desiran mengalir dari ujung rambut sampai kaki Lupita. Lupita seakan kesetrum sengatan lebah saat bibir Harlan menempel di B1 birnya. Rasa takut menyeruak dalam dirinya, debaran jantung semakin tak beraturan, bagai lari maraton yang mengitari lapangan stadion. Ciuman yang Harlan sangat lembut dan hangat, Lupita tidak bisa membalas C1 uman itu, sebab baru sekali seumur hidupnya ia merasakan sebuah ciuman. Seketika tubuhnya menegang dan kaku, keringat dingin menetes dari dahinya. Harlan melepas C1 uman itu. "Apa kau takut?" tanyanya lembut. Aku." Nafasnya mulai terdengar kasar. "Apa kau tidak pernah C1 uman?" Lupita menggeleng cepat. Harlan tersenyum lebar, "Aku percaya padamu. Kau gadis yang baik dan tidak akan pernah menjatuhkan harga dirimu." Mengusap lembut keringat Lupi yang menetes. Tanpa ragu Harlan menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur, dan mengsatu umi kembali B1 bir Lupi yang R4 num. Lum 4 tan itu semakin dalam, lalu pindah ke L3 herjenjang putih istrinya. Namun, Lupi memberikan penolakan. "Maafkan aku mas, aku." Suara Lupita tercekat. "Kenapa Lupi? Apa kau belum siap?" tanya Harlan menatap kecewa. "Aku bukan menolak atau belum siap. Tapi apa?" Menatap bingung. "Tadi, setelah sholat maghrib, aku datang Bul 4N. Harlan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum masam. "Ya sudah tidak apa-apa, aku akan menunggu sampai kau selesai." Harlan bangkit dari Ran, yang, lagi-lagi Lupita menarik tangan kekarnya, saat Harlan ingin beranjak pergi. "Apa mas, ingin meninggalkan aku sendiri di kamar? Atau kecewa karena aku tidak bisa memberikan kewajibanku hari ini?" Lupita melepas tangan Harlan, dan tertunduk sedih. Melihat kesedihan di mata istrinya, Harlan kembali duduk dan menarik Lupita dalam P3 lukannya. "Apa kau ingin kita tidur bersama lagi-lagi?" Lupita mengangguk cepat. Harlan tersenyum terbit bagai cahaya pagi yang menyinari bumi. "Baiklah, aku akan tidur denganmu, walau aku belum mengambil hakku, sebab kau kedatangan tamu tiba-tiba." Tutur Harlan penuh pengertian. Lupita bernafas lega, mereka memutuskan tidur bersama. Harlan mendekap tubuh istrinya penuh kehangatan. Tubuh kekar Harlan mampu membuat Lupita terlena, ia tertidur pulas dalam dekapan hangat suaminya. Harlan tertawa kecil seraya mengsatu keningnya. "Kau begitu manis saat tidur seperti ini, kenapa aku semakin sayang padamu?" Gumamnya pelan. Tidak ada kata-kata cinta atau rayuan gombal yang terucap dari B1 bir Harlan. Semua mengalir begitu saja tanpa beban. Mereka sama-sama egois, tidak pernah mau mengakui perasaannya masing-masing dan mengungkapkannya. Harlan seorang CEO pemilik perusahaan permata dan berlian di negaranya, memiliki jiwa pemimpin yang tegas dan dingin, ia tidak suka berbasa-basi. Baginya perbuatan lebih baik daripada ucapan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Harlan mulai ikut terlelap setelah lama menatap wajah istrinya yang cantik alami tanpa polesan. Lupita yang sudah terbiasa bangun pagi, terkejut saat berada dalam dekapan dari suaminya, matanya terbelalak menatap dada bidang kekar tanpa baju. Ia menelan salivanya dan mulai mengendurkan P3 lukannya dengan hati-hati.
Terdengar suara dering ponsel Harlan berkali-kali. Lupita ingin membangunkan suaminya, namun, wajah tampan Harlan bagai magnet yang menghipnotis matanya. Pahatan mahakarya Tuhan yang sempurna, begitu kira-kira pikirnya. Belum. Mata Harlan terbuka, mereka saling bersitatap. Seketika mata Lupi membesar karena kaget, ia jadi salah tingkah dan tertunduk malu, matanya sudah kepergok dengan pemiliknya. Seulas senyuman, Harlan berikan padanya, seraya membelai rambut halus Lupi. "Kenapa kau kaget begitu?" tanya Harlan. "Sejak kapan Mas membuka baju?" "Semalam sangat gerah, Mas hampir tidak bisa tidur, terpaksa Mas membuka baju." "Bukannya kita sudah beli kipas angin?" "Iya, Mas juga lupa." "Kau menaruhnya di mana?" Harlan balik bertanya. "Aku juga baru ingat, semalam di mana aku menaruhnya." Tring, tring, tring. "Mas, ponselnya dari tadi berdering." Harlan langsung beranjak dari yang dan mengambil ponsel di atas nakas, ia berjalan keluar kamar. "Halo, Tuan, cepatlah pulang, hari ini ada rapat penting para dewan direksi." "Jam berapa meetingnya?" "Jam 8. "Apa? Mana keburu aku sampai sana. Ini saja sudah jam 7. "Begini saja Tuan, saya akan coba undur setengah jam lagi, semoga Tuan cepat sampai." "Tunggu Will. Sekarang kau sudah berada di mana?" tanya Harlan gusar. "Sudah berada di kantor Tuan." "Baiklah, aku langsung menuju kantor." "Kau suruh supir antar bajuku ke kantor, aku tidak pulang ke rumah, pasti akan banyak pertanyaan." "Siap Tuan." Harlan mematikan telepon. Saat berbalik ia terkejut, Lupita sudah berdiri di depannya. Harlan menarik nafas dalam dan dihembuskan perlahan, untuk menetralisir keterkejutannya ia tersenyum pada Lupi. "Semoga Lupita tidak mendengar percakapanku tadi, maafkan suamimu ini yang menutup rapat identitasnya." Harlan membatin. "Kau sudah mandi?" "Belum. Mas saja yang duluan mandi." "Iya? Aku pun harus secepatnya ke kantor, tadi atasan Mas telpon ada barang yang harus dikirim, ini sudah telat." Ucapnya berdusta. Harlan masuk ke dalam kamar mandi, ia hanya mencuci muka dan gosok gigi untuk mengejar waktu. "Mas pergi dulu ya, nanti kalau pulang cepat, Mas kabarin." Lupi menci, cium punggung tangan suaminya, disambut ciuman hangat di kening Lupita. Motor Harlan melaju dengan cepat, menuju kantor Vandeles. Sepertinya ada yang aneh pada sikap Mas Harlan, sikapnya saat bicara di telepon seperti seorang bos yang perintahkan anak buahnya. "Aku jadi penasaran, ia seperti bukan Mas Harlan yang aku kenal." Lupita menyimpan pertanyaannya sendiri, seraya berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Motor Harlan sudah sampai gedung perkantoran Vandeles. Ia menaruh motornya di sebuah gudang dan berjalan ke arah pintu lift menuju lantai paling atas. Ting! Harlan setengah berlari menuju ruangannya. "Pagi Tuan." Sapa Alexa. Harlan tidak menghiraukan sapaan Alexa. "Tuan tunggu." Harlan berhenti dan menoleh sekilas. Di dalam ruangan ada seorang wanita, datang-datang langsung nyelonong masuk. "Tidak ada sopan santun," gerutu Alexa menahan kekesalan. Harlan mengeritkan keningnya, "Siapa?" Tanpa menunggu jawaban dari Alexa, ia berjalan cepat dan membuka handle. Ceklek. "Kakak." Tiba-tiba terdengar suara Della dan sudah berdiri di depan Harlan. "Mau apa kau ke sini?" tanyanya sinis. "Aku disuruh Bibi mengantarkan baju kakak, tadinya Pak Basir yang ingin membawanya sendiri. Tapi Bibi takut pakaian kantor kakak lecek atau tidak rapi, jadi aku yang membawakan." Harlan mendengus kesal, "Di mana pakaianku?" Della mengambilnya di atas sofa yang sudah terbungkus plastik dan memberikan pada Harlan. Tidak ingin membuang waktu ia masuk ke dalam ruangan ganti yang berada di kantor. Selesai mengganti pakaian ia mengambil berkas di atas meja kerja. "Kakak, dari mana saja tidak pulang? Udah 2 hari Bibi nangis terus nyariin kakak." Harlan hanya menghela nafas kasar dan berjalan cepat keluar ruangan menuju tempat meeting,
tanpa menjawab pertanyaan Della yang sejak tadi berdiri.